Cek. Oke lah ya. Saya harap kalau misalnya ini kalian putus-putus ataupun kalian kebingungan bisa nanti melihat hasil rekamannya. Nah, di sini tugas kalian yang pertama yaitu membuat hierarchy hazard identification, risk assessment and control. Jadi sesuai dengan judulnya juga kalian mengidentifikasi bahaya dan melihat atau mengasesmen dari resiko dan bagaimana cara mengendalikannya. Nah, di sini kita kan mempunyai 8 lab. 8 lab terus di sini kalian dibagi jadi 8 kelompok. Nah, apa aja di sini lab-labnya? Ada lab instrumentasi, ada lab instalasi, ada lab komputer, ada 2 lab komputer, komputer 1 sama komputer 2. Kemudian ada lab pneumatik, lab mesin listrik, lab PLC, dan juga terakhir ada bengkel listrik. Nah, dari 24 mahasiswa pada 21 di sini dibagi dengan 8. Dibagi dengan 8 untuk satu kita membahasanya ada per lab. Nah, jadi ngumpulinnya kapan? Ngumpulinnya pas minggu ketiga. Nah, di sini kalian ada tanda tangan atau ketua tim anggota kalian. Kalian tulis misalnya ketua tim di sini adalah Arif Hidayat. Nah, ketua timnya. Anggotanya di sini ada Nita, di sini ada Adam dan lain-lain. Nah, kemudian ini tantangan ketua dan tim. Di sini anggotanya kepada Nita, Adam, sesuaikan dengan 8 lab dalam satu kelas ini. Misal, kita ada di bengkel listrik. Yang biasanya apa? Mensolder. Solder apa? Satu. Setidaknya di sini di macam pekerjaan ada paling sedikit ada 5 macam pekerjaan yang kalian buat. Misal mensolder, kondisinya rutin apa tidak rutin. RTN ini maksudnya rutin. NRTN itu ada non rutin atau tidak rutin. MR itu yang biasanya untuk emergensi atau untuk sewaktu-waktu, nggak pernah sama sekali. Bisa ada pekerjaan tapi jarang banget seperti kondisi. Misal mensolder pasti kita kan rutin tuh. Nah, bahaya dari konsekuensi bersolder apa? Satu, misal kalau mensolder bisa aja kesetrum atau gitu, bisa kesetrum. Nah, ada di sini untuk pengendaliannya. CP sama RF. Ini gimana bacanya? Untuk resiko awal ada C. C itu namanya konsekuensi, P itu probability. R itu risk frequency. Nah, di sini di paling bawah lembar kalian ada C nih. C itu konsekuensi. Konsekuensi di sini ada tingkatannya. Ada A, B, C, D, dan E. Kalau A kita bisa lihat di sini sama seperti cedera bisa menggunakan perawatan P3K kalau kecederaan, kalau konsekuensi. Kemudian untuk pencemaran lingkungannya itu bisa sampai 1 sampai 10 liter dan kerusakan materialnya itu kurang dari 500 US dollar. Itu dari konsekuensi. Nah, probability-nya itu bisa kapan nih? Ada 1 sampai 5. Kalau 1 itu lebih besar dari 5 tahun. Ya kan? Kalau 2 itu 1 sampai 5 tahun. Kalau 3 6 sampai 12 bulan, sedangkan 4 14 hari sampai 6 bulan, sedangkan probability 5 itu 1 sampai 14 hari. Nah, di sini kamu lihat konsekuensi sama probability. Misal nih, contoh kesetrum. Nah, kemudian konsekuensi kalau kesetrum apa? Bisa bisa nggak kira-kira cedera perawatan P3K. Tapi kalau misalnya kesetrumnya tinggi bisa mengakibat kematian, ya kan? Nah, kematian di sini kita bisa lihat konsekuensinya huruf E. Berarti kita tulis di sini E. Kemudian P-nya, ya kan, P-nya yang ada di sini atau probability-nya, kemungkinan besar kapan kesetrumnya? 1 sampai 14 hari atau sampai 5 tahun. Nah, misal kalau misalnya kelihatannya kalau kalau mensolder ini kemungkinan probabilitasnya ini nomor 5, 1 sampai 14 hari. Berarti di H7, 5. Nah, RF-nya ini kan E sama 5 di H7. H7 yang di sini kalian tulis.
tindak pengendaliannya gimana kalau kesetrum? Ya kan berarti kalau misalnya dilihat penjelasannya untuk pengendaliannya, kemarin kalau bisa kita lihat ada 3 faktor dari bahaya itu, dari lingkungan, dari manusia, dari material. Nah, ini bahayanya kamu dari lingkungannya kayak gimana, ya kan penjelasan konsolder atau besok bahayanya dari lingkungannya. Nah, tindak pengendalian juga ada 3, dari lingkungan, dari suaranya putus-putus. ya. Nah, suaranya putus-putus di sini nggak apa-apa, saya anggap ini Dam. Jadi nanti rekaman ini juga nanti saya kirimkan. Semoga aja rekaman ini nggak putus-putus juga. Gitu. Nanti kalau misalnya kurang jelas, bisa baru diskusi lewat WA. Nah, jadi gini, misal tindakan pengendalian. Tindakan pengendaliannya kayak gimana kalau kesetrum dari lingkungan? Ya, berarti kan bisa membersihkan, ya kan? Ya kan membersihkan ruangan atau bisa untuk memperhatikan kerapian ruangan gitu. Kemudian kedua apalagi yang bisa kesetrum, ternyata tempat solder ini terlalu sempit, ya kan? Nah, peninggalan gimana? Mencari tempat yang lebih leluasa gitu. Nah, dari mensolder dan kesetrum di sini sudah ada tindak pengendaliannya dari resiko awalnya sama 5, seharusnya risiko tersisanya ngurang tuh dari H7, kalau misalnya H7 bisa ke H2 atau bisa ke H4 seperti itu. Nah, dengan bagaimana kira-kira kalau misalnya sudah kita tindakan pengendalian ada resikonya, C konsekuensinya kalau misalnya dari kematian ada bisa jadi kayak cedera kondisi serius, itu kita pakai konsekuensinya D. Nah, kita tulis di sini D. Kemudian P atau probability-nya bisa kita lihat dari D. Ternyata keempat nih, 14 hari sampai 6 bulan berarti 4. Di sini 4 dan RF-nya risk frekuensinya dia di sini ke 4 sama D di H2. Nah, H2 petugasnya siapa? Misalnya ada. Nah, disinilah yang kalian buat, ya kan? Tanggal asesmennya berapa yang kalian kumpulkan nanti juga yang kalian kumpulkan juga yang di pertemuan selanjutnya. Di pertemuan selanjutnya kemungkinan ya di minggu ketiga. Minggu ketiga kita bahas sama-sama dari beberapa lokasinya ada 8 lab dibagi jadi 8 kelompok. Di 8 lab dibagi 8 kelompok dan kalian buat setidaknya macam pekerjaan ada 5, minimal 5 macam pekerjaan. Seperti itu. Misal kalau kalian nggak tahu instalasi listrik, tanya sama teman listrik, instalasi listrik kira-kira ngapain aja. Oh, ternyata ada instalasi. Ya kan, instalasi itu kan pekerjaan, gimana keadaannya seperti itu. Nah, itu aja untuk tugasnya. Silakan kalian pahami. Ada pertanyaan nggak, teman-teman di sini? Masih jelas, Pak. Ya, itu aja ya untuk perkuliahannya. Ada nggak? Untuk tugasnya maksud saya ada yang dibingungkan nggak? Belum, Pak. Oke, kalau belum nanti saya share videonya kalau misalnya putus-putus. Nggak bawa motor, bawa mobil belakang. Minjem Saipul tuh enggak. Ya, oke kalau dari sini mohon maaf, salah satu pertama ya mohon maaf nggak ada perkuliahan yang gimana. Saya juga tahu keadaan perkuliahannya seperti ini. Semoga minggu depan kita udah nggak online lagi. Saya akhiri dari perkuliahan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.